Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hayden fans semuanya, tetap semangat ya, karena hari ini kita cukup cerah bertiga, walaupun bajunya tidak cerah. Ini ada 3 warna di sini, yang pastinya ini melambangkan kesemangat kita hari ini, tentunya dalam membuat video. Hari ini kita coba diskusi suka-suka saja, Bung, terkait dengan tentunya masih dunia sepak bola, yaitu bursa transfer ya. Bung Isan dulu coba buka dulu bursa transfer apa yang hangat hari. Banyak sekali isu-isu transfer terkini update. Kemudian ada juga beberapa yang sudah here we go seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ada beberapa yang jadi acuan kita yang nantinya akan masing-masing kita akan sampaikan beberapa isu-isu tersebut. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Dan juga ada beberapa transfer yang sudah yang sudah deal dengan klubnya masing-masing, itu akan menarik di HF Channel episode ini tentunya. Itu dia. Jadi hari ini kursus transferan lah gitu ya. Transfer terus ya. Bung Tobing, Chelsea ada Mayem, tapi ternyata ada sesuatu juga ini yang harus kita coba bahas nanti. Kita langsung dulu ke ranah Italia, Bung. Mengingat ini yang sangat populer juga, terutama pasca kemenangan atau berakhirnya liga dengan mendapatkan juara AC Milan ya. Jadi kita pertama ke AC Milan, Bung. Yang mana di sini banyak yang keluar dan banyak yang masuk. Saya lihat di sini, Bun, Divock Origi ini yang ada kaitannya juga dengan mega transfer hari musim ini. Kira-kira, Bung, apa yang ada di Milan untuk musim depan? Ya, rekan-rekan HF Channel untuk isu ini semalam Fabrizio Romano sudah bersabda ya di Instagramnya artinya Divock Origi sudah akan mendarat di Milan karena sudah ada kesepakatan personal dan juga berupa kesepakatan transfer dengan Liverpool, dan Divock Origi akan menjadi striker baru Milan tentunya, mendampingi Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic yang rentan cedera. Tentunya. Jadi akan ada dua striker utama Milan musim depan, Divock Origi dan juga Oliver Giroud. Kemudian untuk beberapa incaran lainnya ada Sven Botman dari Lille, kemudian Renato Sanchez. Ada juga Marcelo yang sudah free transfer dari Real Madrid yang mungkin saja akan segera diselesaikan oleh Paolo Maldini dan Ivan Gazidis segera mungkin ya. Tapi memang beberapa fans di Italia berharap Milan ini memperkaya squad dengan kedalaman squad yang lebih baik, karena memang di sisi lain Juventus dan Inter Milan akan lebih berbenah dan lebih kuat lagi. Jadi di sini ada juga pemain-pemain yang cukup familiar juga di telinga kita. Marcelo masuk ke Milan dalam rumornya seperti itu ya. Lalu yang keluar, Bung, Kessie, saya sangat sayangkan juga. Kessie ini padahal cukup apik di musim lalu bersama Milan. Untuk Kessie sendiri, Bung, dia sudah menjalankan ataupun lakukan kesepakatan personal dengan Barcelona musim lalu untuk pindah musim ini dan bukan suatu hal yang mengejutkan tentunya untuk Kessie sendiri, dan memang sudah dikumandangkan dan berkali-kali sudah disampaikan oleh Kessie bahwasanya dia akan segera berseragam Barcelona. Dan pastinya bukan ke Chelsea tentunya. Itu dia. Tidak jadi ke Chelsea. Pendapat Anda? Kessie tidak jadi ke Chelsea. Nanti kita bahas. Kemudian Jens-Peter Hauge juga di Eintracht Frankfurt sudah mendapatkan Europa League, Bung. Itu merupakan suatu hal pencapaian yang luar biasa juga dari seorang dan tentunya menambah nilai juga teenager dari Norwegia ini, sehingga dia membulat untuk hengkang ke Eintracht Frankfurt. Ada Junior Mesias, Bung. Kira-kira dilepas ini ceritanya. Junior Mesias di musim lalu dia membuat sebuah impact yang luar biasa kepada AC Milan. Betul. Jadi untuk ini sebenarnya Milan sangat rugi sekali untuk melepas Junior Mesias, karena itu menjamin juga kedalaman skuad Milan musim ini. Tapi Milan dengan status sebagai juara bertahan, mereka harus survive dan lebih memperkuat kualitas skuad mereka musim ini. Yang pasti persaingan musim depan akan cukup kompetitif seperti ini. Saya ke Inter, Bung. Ke Inter saya lihat di sini ada Joaquim Correa dari Lazio, lalu ada Lukaku yang kembali lagi menyeberang, dan ada beberapa pemain seperti Henrik Mkhitaryan juga yang kabarnya mau ke Inter Milan. Kira-kira kondisi Inter saat ini
Gimana? Ya, kurva Nord sekarang sedang galau, Bung ya. Ya. Bung Tobing ya. Kurva Nord, Inter Milan dengan fans fanatiknya yang awalnya mengatakan tidak ada tempat untuk Lukaku. Ya. Kali ini mereka harus menerima dengan lapang dada seorang Lukaku. Karena memang Lukaku ini serasa ingin bertobat nasuha, Bung ya. Iya. Kali Kembali ini ke Inter ya. dia kembali ke Inter dengan kesepakatan personal dengan Chelsea. Oke. Kemudian memang dia yang ngebet ke Inter. Iya. Inter mau tidak mau harus menerima, dan memang Inter tidak munafik, Ya. sangat membutuhkan sosok strong seperti Lukaku ini, dan telah mendarat di Malpensa. Ya. Tadi ya, Lukaku sudah Mendarat ya seperti mendarat itu ya. di Milan Ya. dan akan diperkenalkan sebagai pemain baru Inter musim ini. Oke. Ini cukup lucu juga menurut saya. Nah, tapi musim lalu Bung Tobing saya lihat Lukaku memang kurang begitu greget ya di Liga Inggris. Entah itu masalah penyesuaian lagi dengan Liga Inggris atau bagaimana. Ya, Bung Tobing. mungkin faktor masalah strategi Pak mungkin ya Pak ya. Ya, oke. Karena dijadikan apa ya? Target man seperti itu. Ya, big man gitu ya. Oke. Saya lihat di sini lagi ada beberapa pemain yang masuk juga di beberapa tim besar seperti Chiesa, Bung. Kabarnya dari Fiorentina akan dipermanenkan. Lalu ada Di Maria yang dari PSG sudah habis masa dan ditarik ke Juventus. Kira-kira Bung, kondisi Juventus saat ini? Untuk Juve sendiri tentunya kita mengetahui bahwa mereka sudah pincang sekali ya, dan harus menemukan keseimbangan mereka kali ini ya. Musim depan mereka harus bisa survive untuk bersaing dengan Inter dan Milan yang tentunya lebih diunggulkan untuk meraih Scudetto ya. Di samping itu memang Juve ditinggal beberapa bintangnya. Kehilangan seorang Giorgio Chiellini di belakang yang pindah ke ke Amerika Serikat, MLS ya. Dan juga beberapa pemain yang hengkang, terutama Paulo Dybala juga akan menggerus kekuatan Juve secara keseluruhan ya. Namun kali ini Agnelli harus lebih bersabar dalam membangun kembali The Super Juve ini, The Old Lady ini, untuk menjadi tim yang kompetitif di Serie A. Nampaknya musim depan ya, dengan masuknya Di Maria, Pogba kemungkinan besar, dan juga dipermanenkannya Chiesa dan beberapa lubang lainnya yang akan ditambal oleh Nedved dan kawan-kawan, kemungkinan besar Juve akan bersaing kembali di 4 besar. Dan saya lihat di sini memang luar biasa juga pemain-pemain yang dilepas atau dijual. Ada Dybala, ada Morata juga ya, ada Demiral. Seperti itu. Jadi ini menandakan memang Juve ingin membuat sesuatu hal yang baru di musim depan seperti itu ya. Kita coba ke Lazio, Bung. Ini ada satu yang masuk, yaitu Mattia Saccagni. Mattia Saccagni dari Verona ya. Pemain striker yang bisa dikatakan rising star di Italia. Memang sangat pantas ya, dan Sarri memang sangat membutuhkan seperti ini yang bisa bermain untuk tim. Untuk Inter sendiri tadi ada masuknya pemain-pemain seperti Raul Bellanova, kemudian adanya tes medis yang sudah dilalui oleh seorang Hendrik Mkhitaryan yang akan segera bergabung dengan Inter musim ini. Nah, artinya Mourinho juga tentunya sudah mencari pengganti. Publik sekarang Bung Tobing. Dan memang sangat surprise ini. Tadi ada Jorge Mendes, agen dari Cristiano Ronaldo, bernegosiasi dengan AS Roma, bukan kecil sih. AS Roma ngebet juga untuk Ronaldo. Ada hubungan yang simbiosis mutualisme sepertinya ya. Dan kemungkinan besar Ronaldo ini akan mengambil opsi yang sesama kompatriotnya di Portugal bersama Mourinho lah tentunya. Bisa jadi ya. Tapi ada kabar sedikit Pak bahwa Top Boy ini langsung menjumpai agen Cristiano Ronaldo. Tapi kita lihat dulu di kemana Cristiano Ronaldo ini. Itu pasti impactnya tidak terlalu besar. Padahal saya kalau bisa mencari berita juga tadi baru-baru ini, sementara Ronaldo berseliweran beritanya seperti ini, tapi di squad MU sendiri masih rebutan masalah kapten tentunya dengan Maguire. Yang pastinya dia tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Namun karena menghargai kebintangannya, superstarnya dia, pastinya siapapun MU pun sangat terkatrol dengan adanya dia kan seperti itu. Tambah satu lagi, MU tidak tampil di UCL musim depan. Ini masalahnya. Dan satu Pak, memang tidak ada jor-joran belanja. Mungkin itu adalah faktor kecewaan daripada Cristiano Ronaldo. Kita ke Napoli. Ini termasuk tim 10 besar katakan seperti itu, yang cukup bagus ya. Tapi di sini saya lihat Insigne dijual
Lalu ada lagi Axel Tuanzebe yang dipinjamkan udah kembali lagi ke MU. Iya. Oke. Yang masuk Bung, Matias Oliveira dari Getafe. Ini memberi impact bagaimana kira-kira kepada saya rasa pemain asal Spanyol ini yang dari La Liga tentunya sudah biasa bermain dengan kolektif ya. Mereka bermain secara sistem dan tentunya sangat bermanfaat untuk tim-tim Serie A. Bagaimana kompetitifnya La Liga tentunya. Tim-tim La Liga walaupun Getafe sendiri ya, walaupun tim mediocre, mereka selalu menyusahkan tim-tim seperti Real Madrid dan Barcelona. Mereka sering berkompetisi dan juga berhadapan langsung dengan tim-tim besar seperti Madrid dan Barcelona. Tentunya pemain seperti Matias Oliveira ini menambah kedalaman skuad dan juga kualitas dari Napoli sendiri untuk bersaing 4 besar musim ini. Tapi kita tidak bisa mengukur dari awal bagaimana kekuatan nanti transfer ini kan. Tapi yang jelas apa yang akan disuguhkan oleh pelatih di musim depan akan sangat kompetitif juga bagi tim ini dan persaingan tentunya di Liga Serie A. Oke, kita beranjak dulu ke negara sebelah. Ya, Liga Inggris. Bung Tobing, Chelsea ya. 11 menit baru masuk hukum ini. Iya, itu dia. Oke, The Blues. Ya, apa kabar? Stensen keluar. Ya, ada lagi Masonda keluar. Iya. Drinkwater. Pemain senior tentunya dilepas dan yang paling anyar Real Madrid mencomot Rudiger. Apa ini? Langsung saja mungkin beranjak dari masalah yang dialami Chelsea setelah konflik perang dingin itu, yang mempersulit Chelsea untuk memperpanjang kontrak dan ada suatu surprise. Chelsea sudah melepaskan 8 pemain. Yang Musonda dengan Ricky Walker itu sudah 6. Ditambah dengan Rudiger dengan Christensen sudah ada 8. Lukaku tentunya. Lukaku status pinjam Pak ke Inter Pak. Memang karena harganya mahal 8 juta ya. Inter membayar kepada Chelsea dan ada potong gaji juga. Dan Chelsea masih buka. Itu dia. Eddie Fitz ini pemainnya saya tidak tahu ini kira-kira baru itu yang terdeteksi Bung masuk ke Chelsea. Tapi kabar lain ada mungkin dari Bung Tobing kira-kira. Ada Rafinha yang baru-baru ini kabarkan mau masuk ke Chelsea dari Leeds United. Luar biasa memang Chelsea dan sulit terbaca memang. Tetapi padahal Rafinha sendiri dirumorkan awalnya ke Manchester United. Ternyata disalib Chelsea. Ada apa? Seperti itu. Berarti ini ada sesuatu yang akan diperbaiki di sektor sayap tentunya. Tentu rayuan Pak. Satu faktor mungkin MU ada peringkat 6 sekarang. Dia tercecer tidak masuk Liga Champions. Dan luar biasa. Chelsea dan punya Rafinha menjatuhkan pilihan ke Chelsea seperti itu. Dana yang besar. Saya yakin Chelsea bisa menantang gelar untuk Liga Champions musim ini. Dan juga Liga Inggris target utama. Todd Boehly berjanji akan mendatangkan setidaknya ada 6 pemain baru yang akan menggedor kekuatan dari Chelsea. Dan ada pemain-pemain yang dikaitkan, bahkan Cristiano Ronaldo sendiri dikaitkan, Neymar pun dikaitkan juga. Bahkan Bellingham juga dikaitkan dan juga maaf sedikit Raheem Sterling City sudah ikhlas melepasnya. Raheem Sterling juga ikut ke sana menyuap ke Chelsea, tapi kita lihat dulu berapa transfer biaya yang dibutuhkan. Dan saudara-saudara juga saya yakin bahwa Chelsea pasti butuh bek tengah. Pengganti dari Christensen seperti itu. Christensen dengan Rudiger. Kalau Bung Iksan melihat Chelsea ini gimana Bung? Apa yang harus diperbaiki? Pasca perginya beberapa tentunya pemain belakang. Kita ketahui bersama memang mereka sudah mulai menggerogoti pilar-pilar back dari Inter. Milan Skriniar, Stefan De Vrij dengan melepasnya. Memang sekarang Milan Skriniar sedang diincar oleh PSG yang sampai saat ini belum ada kesempatan harga. Inter Milan minta 80 juta euro. Sementara PSG hanya sanggup 60 sampai 65 juta euro. Nah, penentuannya adalah apakah Chelsea bisa untuk menaikkan tawaran kepada Milan Skriniar. Terakhir mereka mengalihkan ke De Vrij dan Denzel Dumfries Tapi Inter tidak memasukkan kepada klausul pelepasan Lukaku. Mereka hanya mau uang tunai kepada manajemen Inter. Bisa jadi memang salah satu dari Dumfries dan juga Stefan De Vrij akan menyeberang ke Chelsea. Tapi kalau saya katakan mending De Vrij. Dari segi usia dan pengalaman Seperti itu. Sedikit memang Chelsea ada seperti tarik-tarik ulur.
dan seperti Matthias de Ligt yang dari Juventus yang sudah lama diidamkan, dan Jules Koundé yang mungkin sudah sangat ngebet untuk bisa merapat ke Chelsea. Saya yakin Chelsea butuh bek tengah dan seorang penyerang yang tajam, yang bisa berposisi di tengah dan juga bisa posisi lain. Dan itu ada pada seorang pemain yang bernama belum diketahui tentu. Bisa jadi Cristiano Ronaldo dan bisa jadi Raheem Sterling juga. Saya rasa untuk Chelsea sendiri dengan ini pengalaman Lukaku kemarin musim lalu bagaimana Lukaku gagal masuk dalam sistem dari Thomas Tuchel sendiri. Kita ketahui bahwa Chelsea itu bermain kolektif, seorang striker juga harus menjemput bola ke tengah. Artinya penyerang-penyerang murni seperti Lukaku ini tentunya sangat flop di Chelsea. Artinya kesulitan dengan Timo Werner aja, kalau saya rasa kalau bisa dimaksimalkan sudah cukup saya rasa untuk Chelsea musim depan. Mengingat mobilitas Timo Werner juga bisa cukup bagus bola, tidak ada striker, lebih kepada last nine seperti Manchester City dan juga Liverpool. Ada sedikit kabar Pak, Chelsea juga mengincar striker. Dan ini memang usulan para pemain senior di Chelsea, yaitu Carlisson dari Everton. Yang pemain Brazil katakan seperti yang pemain Brazil. Itu kemauan dari Bayar, kemauan dari fan. Mudah-mudahan. Banyak ada banyak. Yang pasti setiap pemain-pemain bagus pastilah pengennya ke tim kita kan seperti. Baik, saya mau ke mega transfer juga di Liga Inggris pasca kemenangan Liga yang didapat oleh Manchester City, langsung mendatangkan seorang pemain yang cukup top untuk saat ini, yaitu Erling Haaland. Kira-kira Erling Haaland ini apakah memang cocok atau menyatukah dengan skema yang akan diusung Pep Guardiola nanti? Mengingat ada beberapa pemain juga yang dilepas. Untuk alternatif formasi ataupun variasi serangan. Mungkin bisa jadi tapi memang seorang Haaland tidak mungkin diparkir di bench cadangan. Kita ketahui di City sendiri bergantian Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, betul. Kemudian poin-poin tengah lainnya, bahkan Kevin De Bruyne sering diplot sebagai striker di depan, mengisi 3 poin depan Itu mereka role position selalu berganti posisi sesama pemain, tidak ada striker tunggal ataupun striker murni di sana. Betul. Saya takutnya Haaland ini flop. Seperti tidak masuk ke dalam skema Lukaku di Chelsea tadi. Karena kita tahu Liga Inggris berbeda, Bu. Sudah mengadaptasi permainan seperti Liverpool, Manchester City yang sudah terkolaborasi dan juga udah termixing di sana Saya rasa untuk pemain-pemain seperti Haaland ini perlu bermain kolektif, tapi Haaland perlu gol. Kalau Haaland tidak mencetak gol, dia bakal gagal. Orang akan beropini dia gagal, pencapaiannya gagal di City nanti. Standarnya gol Pak itu dia. Tapi di partai-partai besar dia akan sangat bermanfaat. Sedikit komentar Pak. Saya tengok Erling Haaland salah satunya punya skill luar biasa dan juga kecepatan dan visi yang kuat juga. Dia suatu paket yang perfect Tapi itu yang seperti Bapak bilang tadi, Jerman tidak sama dengan Inggris. Itu kepingan. Saya rasa itu kepingan yang tidak ada di City musim lalu. Ini kepingan yang menyempurnakan City musim depan. Ada keraguan kayaknya, karena mereka mungkin mengincar seorang target man memang. Mereka tidak memiliki striker tunggal. Betul sekali. Di sisi lain ada juga beberapa tim yang cukup aktif di bursa transfer musim ini. Salah satunya adalah pemain tim papan tengah yaitu asuhan Stephen G. Aston Villa yang cukup aktif yaitu mendatangkan beberapa pemain anyar. Salah satunya mempermanenkan seorang Filipe Coutinho dari Barcelona. Ini semacam reuni juga dengan Stevie G di Aston Villa. Dan memang impact dari si Coutinho sendiri di paruh musim kedua di musim lalu memang luar biasa juga untuk skuad Aston Villa. Saya lihat di sini akan banyak juga kejutan yang akan didapat oleh Aston Villa nantinya. Lalu ada di Arsenal, Lacazette katanya dilepas semua. Lalu ada lagi Guendouzi juga dilepas ke Marseille dan masuk Marquinhos dari Sao Paulo. Ini pemain memang beberapa tim kuat juga mengincar pemain ini. Dan ada Matt Turner dari New England dan Fabio Vieira dari Porto. Itu untuk Arsenal walaupun tidak main di UCL musim depan. Kira-kira Arsenal ini bisa berbicara. Arsenal ini kalau saya katakan dia tidak
terhadap perusahaan yang menciptakan bahan baku menjadi bahan jadi. Ini sudah berubah fungsi menjadi Arsenal Mart kalau saya katakan ke depan seperti hanya di Roma ya. Mereka menciptakan bintang dan nantinya mereka akan jual bintang itu ya. Nah itu yang membuat Arsenal di tahun-tahun belakangan ini ya selalu gagal bersaing di IPL. Kalau mereka berinvestasi besar ya bisa jadi mereka bisa bersaing atau bisa masuk ke Indonesia. Walaupun musim lalu nyaris masuk. Nyaris ya betul. Apakah ini memang faktor mental kah yang terjadi di Gubernur? Saya lihat di musim lalu jauh di bawah itu sudah pasti ya tersalip oleh faktor mental karena pemain-pemain di sana pemain muda. Oh iya betul sekali. Tapi lucunya pemain-pemain muda dihargai selangit. Iya. Kontribusinya belum jelas apa. Itu tadi beda sekali dengan di Serie A. Iya. Jauh. Oke. Liverpool ini Fabio Carvalho dari Fulham, ada Darwin Núñez yang katanya ini akan menjadi saingan berat pencetak gol terbanyak bersama Erling Haaland dan Calvin Ramsey dari Aberdeen. Dilepasnya Origi, Karius, Sadio Mane ke Bayern Munchen dan Minamino ke Monaco. Ini memperlihatkan bahwasannya Liverpool ini juga cukup aktif di bursa transfer ini dan tentunya seorang Jurgen Klopp punya rencana khusus dengan mendatangkan Darwin Núñez dan melepas Sadio Mane. Ini menurut saya agak sesuatu hal yang di luar dugaan saya juga, melepas Sadio Mane yang cukup bagus di musim-musim sebelumnya. Apakah sudah pas kira melepas pemain seperti Sadio Mane? Kalau perihal Mane saya memang sudah lama mencium bau-bau persaingan dengan Mohamed Salah ya. Jadi memang Mane yang sana ya. Kalau tidak salah yang keluar ya Mane ya. Beberapa kali persaingan langsung dengan Mane. Tampak sekali memang Mane lebih dominan daripada Salah. Betul sekali. Dan Salah itu adalah bintang Liverpool, bintang utama. Dan Liverpool tidak mau hal seperti itu terjadi. Ada konflik internal di kubu The Reds sendiri. Dan kita melihat nampak sekali sering terjadi miss ya. Tentunya. Jadi dengan masuknya Darwin Núñez pun itu belum menjadi sebuah jaminan karena apa? Selama ini mereka memainkan Roberto Firmino sebagai striker. Kita ketahui Roberto Firmino itu adalah pelayan untuk Salah dan Mane. Betul sekali. Lebih produktif Salah dan Mane. Apakah Darwin Núñez bisa menjadi Firmino? Model Firmino. Apakah Firmino bisa digeser oleh Darwin Núñez? Itu pertanyaan yang menjadi suatu hal yang harus kita tunggu nanti ya. Bagaimana jawabannya di musim depan? Mengingat Firmino masih stay di Liverpool. Yang pasti ini sebuah langkah maju juga yang dibuat oleh Klopp, di mana Darwin Núñez sempat terjadi di Benfica luar biasa. Tapi untungnya mereka sudah mendapatkan pengganti sepadan untuk Mane dari diri Luis Diaz tentunya. Pada saat Colombia yang memang kontribusinya luar biasa untuk di UCL musim depan, musim lalu. Dari Bung Tobing sendiri, kira-kira pemain-pemain Liverpool ada yang bisa ditarik ke Chelsea yang merupakan kebutuhan di Chelsea lagi ya, ini Chelsea lagi nih. Dia presiden Chelsea lagi. Keinginan dari fans gitu lah ya. Chelsea. Yang pasti Chelsea masih butuh bek tengah. Butuh seorang penyerang tengah. Dan mungkin tapi saya lihat saudara Tuchel ini dia saudara kepada gelandang. Tapi kita lihat Chelsea ini seperti misterius. Artinya untuk saat ini pemain Liverpool stop dulu ya. Liverpool merasa pindah ke seperti Torres katakan seperti itu. Tidak ada. Sadio Mane pun terlalu bagus juga di Bellingham. Sadio Mane sudah duluan next. Oke, kita ke tim papan tengah juga Bu. Wolverhampton yang mana ini satu dari pemain Asia terbaik juga yang boleh dikatakan cukup bagus karirnya di Eropa ya, yaitu Hwang Hee-chan dari Korea Selatan, yang mana ini dulunya sempat dikalahkan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan. Tapi kita melihat sekarang ini luar biasa, fisiknya luar biasa dan bisa menembus tim utama di Wolverhampton dan dipermanenkan. Jadi akan banyak kejutan nanti. Dan terakhir ini ada Tottenham. Menarik. Ini ada kaitannya nanti dengan liga sebelah yaitu Liga Italia, itu Ivan Perisic katanya mau ke sudah. Sudah dipastikan ya. Kira-kira sudah hadir. Iya. Untuk Perisic sendiri, apakah memang kebutuhan tim sekelas Tottenham? Mengingat di Tottenham ada Son, ada lagi di situ si nomor 7 ya.
Di Inter Milan, Perisic bertransformasi menjadi fullback kiri ya. Di formasi 3-5-2 yang artinya dia harus bisa menyerang dan juga bertahan sama baiknya ya. Dia lebih pada back kalau saya rasa di situ ya. Kebutuhan Spurs juga di era Conte ini ada di sektor kiri ya. Karena memang di situ Spurs belum menemukan sosok yang bisa diandalkan ya. Sementara Perisic sendiri mengalami progres yang luar biasa di bawah asuhan Conte tentunya, dan juga Pintus di musim sebelumnya membawa Inter menjadi juara Serie A. Dan musim lalu yang dari Scudetto juga Perisic menjadi aktor utama dari Inter sendiri. Makanya Conte ini sangat beruntung lah untuk mendapatkan Perisic karena mantan juara asuhnya. Karena juga diganggu oleh Alessandro Bastoni, satu paket di kiri ternyata memang Bastoni stay di Inter. Pasti Perisic musim depan sudah main di Liga Inggris dan reuni dengan pelatih sebelumnya yaitu Antonio Conte. Ada banyak kejutan memang di akhir-akhir ini. Satu lagi Barcelona. Robert Lewandowski ini sudah ngebet sekali ingin ke Barcelona. 34 tahun. Ditahan-tahan oleh seorang Oliver Kahn. Udah jangan-jangan ke Barca lah. Di Munchen aja lah. Padahal di media juga seperti itu. Seolah Barcelona ini ngapain ngambil Lewandowski katakan seperti itu. Lewandowski yang membutuhkan Barca saat ini. Ya, dengan untuk memfasilitasi dan juga mengakomodir permainannya dia. Dengan tujuan tadi ya, Ballon d'Or tadi. Masih Chelsea tertarik Lewandowski. Siapa tahu? Iya itu dia. Tapi Lewandowski masih garang ya. Tapi dia prefer ke Barcelona. Fisik masih kuat ya. Fisik masih. Usianya sudah 30 plus ya. Cuma kita tarik lagi. Ada penurunan cetak gol ya? Tidak juga saya rasa. Di Liga Jerman ya masih bagus. Tapi seperti yang disampaikan Bung Tobing di awal tadi, bahwasanya itu salah satu tertib mereka. Belum tentu bagus di Inggris. Tapi Chelsea sudah ada memang sedikit pendekatan kepada Lewandowski. Tapi yang sampaikan tadi bahwasanya Lewandowski lebih ingin tapi gak ada jadi nih. Pasti Chelsea kita cukup merasakan juga apa yang dirasakan oleh fans Chelsea, bahwasanya dampak dari Premor ini memang berpengaruh besar kepada tim Chelsea. Apapun itu banyak kejutan nantinya ke depan yang pasti sampai deadline transfer musim ini atau musim panas ini. Ada terakhir mungkin banyak tim ini yang akan mengambil pemain-pemain yang tidak bermain di Piala Dunia karena nanti di akhir tahun akan ada World Cup 2022 di Qatar ya. Jadi memang kebutuhan tim-tim klub Eropa saat ini adalah bagaimana untuk menyeimbangkan skuad saat ini dengan adanya stok pemain-pemain yang tidak bermain di kompetisi internasional nanti. Pasti Italia salah satunya. Makanya ini Dzeko liputan. Oke. Dan tentunya seperti yang disampaikan tadi akan ada kejutan-kejutan lainnya, sabda-sabda dari para pengamat atau pengamat ya, fans ya. Aiden fans. Nggak seperti Fazir Romano gitu. Kalau kita sering salah Bung ya. Lebih sering salahnya daripada benar ya. Namanya juga fans ya. Yang jelas kita membahas secara suka-suka. Itu dia. Bung Tobing juga masih berharap banyak Chelsea ada mendatangkan pemain-pemain anyar. Mungkin itu saja hari ini. Semoga nanti MU bisa berbicara banyak pasca kehilangan Eddie, Pogba, Hesse Lingard ya, dan mudah-mudahan jadi, dan katanya sudah jadi mungkin dijong ke MU walaupun dihalang-halangi oleh beberapa di akhir sesi ya MU lagi di awal tadi ya. MU dengan Anthony kemudian dengan Van de Beek ada yang menyampaikan bahwasanya reuni ajak tentunya dengan Anthony, Frankie de Jong namun Eriksen gagal tetap di Brentford. Pasti MU semoga nanti juga menjadi tim yang cukup kompetitif di musim depan. Demikian saja hari ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya Anda yang memiliki tim-tim idola berharap-harap semoga pemainnya bisa memberikan dampak positif kepada tim-tim Anda tentunya. Demikian saja hari ini, semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Salam Aiden fans.